dengan sukacita. Biarlah Engkau tabiskan acara talkshow pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya persilakan Madam Christine dengan pujian penyembahannya untuk menyelamatkan hati kami semua. Amin, amin. Saudara-saudara yang mungkin tidak ini boleh menutup ininya ya. Filipus saya lihat masih terbuka ya. Mungkin boleh tutup ya. Oke, kita akan naikkan pujian dan penyembahan. Kita percaya bahwa kalau ada kelahiran tentu ada sukacita. Apalagi hari ini kita semua ceria. Kita mau mengangkat pujian ini ya. Bahwa joy to the world ya. Harus bersukacita kita saudara ya. Tidak ada yang mewek, tidak ada yang sedih ya. Tinggalkan semua di belakang yang sedih-sedih dulu. Kita mau bernyanyi bersama-sama karena hari ini kita memperingati akan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di The Chosen One Ministry dan juga dengan Mercusuar Ministry. Bilang semua joy dong, sukacita ya. Yuk, sama-sama ya. Sekali lagi kita mau bilang joy to the world ya, saudara-saudara. Haleluya. Joy and joy and joy. Joy to the world, the Lord is come. Let all receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing. Joy to the world, the Savior say, the songs and fly, while wheels and floats, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Oh, hallelujah! Yes, hallelujah! Sukacita ya semua, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau, negara-negara, benua, semuanya bersukacita. Haleluya. Ada sukacita? Sekarang saya tanpa musik semuanya dari ini buka kameranya, buka kamera dan buka buka mic-nya, semuanya kita bilang joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Ini ada yang belum siap ya. Ada yang belum siap ini. Mau receive hunting ya. Oke, baiklah. Kalau begitu kita akan melihat bahwa tema kita hari ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau begitu di dalam Mazmur 133 ayat 3 berkata, alangkah baiknya dan indahnya kalau di dalam rumah itu ada persaudaraan yang rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, mari kita mau angkat pujian ini. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Semua berpartisipasi ya saudara ya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Haleluya. Mana jempolnya semua, angkat dong. Yes. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, dan betapa eloknya
Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, bau urapan di kepala harum, jatuh janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, yes. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Angkat jempolnya semua dong. Boleh kasih simbol begini, saudara. Simbol kasih di antara kita. Tapi jangan cuma simbol, tapi kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saling mengasihi, saudara bersaudara, orang tua dan anak, bahkan sesama teman. Sesama teman walaupun belum pernah ketemu secara langsung, tapi kita percaya kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau urapan di kepala harum, jatuh janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Kita amenkan bahwa betapa indahnya kalau persaudaraan itu rukun. Rukun satu dengan yang lain yang diikat oleh kasih Tuhan itu sendiri. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembicara kita Bapak Edward Wirawan sudah ada di tengah-tengah kita. Dan mari kita mau angkat pujian ini, Allah hadir bagi kita. Saudara, percayakah saudara bahwa walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Dan Dia hadir saat ini di tengah-tengah perkumpulan kita, ibadah kita, bahkan di dalam keluarga kita. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dia hadir dan saya bisa merasakan itu, saudara. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati
Dia sungguh hadir, saudara. Dia ada di rumah saudara saat ini. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya lah kasih-Nya dengan Roh Kudus, ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Percaya saudara, Dia ada di tengah-tengah saudara saat ini. Percaya, Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir dengan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh dengan Roh Kudus, ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Haleluya. Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Allah hadir di The Chosen One Ministry. Allah hadir di Mercusuar Ministry. Allah hadir di hati saudara. Dan kalau Dia hadir di hati saudara, artinya Anda siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada David. Baik, terima kasih pujian penyembahan yang sudah disirami tanah hati kami. Kami percaya saatnya siap ditaburi oleh benih firman yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Edward. Silakan Pak Edward, waktu kurang lebih 25 menit. Ya, shalom semuanya. Sebentar ya, saya akan dulu sebentar. Baik, sudah bisa terlihat ya slide saya ya? Siap, bisa. Ya, baik. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan memulai talk show kita ya. Hari ini temanya adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan saya akan membahasnya atau kita akan coba sharingkan nanti dari sudut pandang dari penebusan Bapak Ibu. Tentu kita tahu Bapak Ibu bahwa Natal itu adalah karya penebusan Allah ya. Permulaan dari karya penebusan Allah yang sangat-sangat agung. Dan dalam Natal Allah bekerja dan turun dalam kisaran waktu. Datang ke dunia untuk melakukan penebusan bagi dosa. Maka Bapak Ibu kalau kita bicara mengenai keluarga dalam konteks ini, dalam konteks Natal, dalam konteks penebusan dan dalam konteks keluarga, maka bisa saya katakan bahwa keluarga adalah unit awal atau unit pertama yang diciptakan ya. Dari Kejadian 1 pasal 1 dan kedua kita tahu keluarga adalah unit pertama yang diciptakan Tuhan untuk karya penebusan itu. Tetapi juga di Kejadian 3 dan Kejadian 4 dosa merusak keluarga pertama. Dan di Kejadian 3 ayat ke-15 ada janji penebusan, nanti kita akan lihat, yang diberikan dalam konteks keluarga juga. Dan Bapak Ibu, perjanjian Allah itu selalu nanti melewati struktur keluarga. Di situ nanti kita akan lihat di Kejadian 12, Ulangan ke-6, bahkan di Kisah Para Rasul pasal ke-16, itu strukturnya selalu lewat keluarga untuk penebusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lihat bahwa ketika Allah memilih cara untuk masuk ke dunia dan puncak dari penebusan, Ia selalu memilih datang melalui sebuah keluarga. Dan
kalau kita bicara mengenai Yesus yang berinkarnasi, Tuhan Yesus, Sang Firman itu yang menjadi manusia, inkarnasi itu adalah Allah memasuki realita keluarga manusia untuk menyelamatkan dan memulihkan keluarga. Dan menurut saya mungkin ini yang nanti kita akan coba bicarakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami selalu bersyukur dan khususnya pada hari ini Bapa, kami sangat-sangat bersyukur Tuhan sudah dapat mengumpulkan kami. Dan sebentar lagi Bapak kami akan men-sharingkan, kami akan membicarakan, kami akan menggumulkan berita keselamatan lewat Natal dalam keluarga. Bapak terima kasih untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan beribu-ribu terima kasih untuk karya penebusan Tuhan lewat putramu Yesus Kristus yang sudah datang. Dan Tuhan, kami sebentar lagi mau men-sharingkan ini semuanya. Tuhan yang akan memimpin sharing kami pada malam hari ini. Satu persatu dari kami, semoga roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti persis seperti apa firman yang mau Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, nanti saya akan coba bagikan dari dalam beberapa bagian, tapi yang pertama Bapak Ibu, setelah kita mengerti bahwa ini nanti kita akan bicarakan mengenai Natal secara spesifik untuk penebusan keluarga, ya, untuk menyelamatkan keluarga. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau ambil satu poin bahwa inkarnasi Bapak Ibu itu adalah Allah yang masuk dalam keluarga. Bapak Ibu, kalau saya silakan perhatikan di mana di screen, saya ambil dari Matius 1 ayat ke-23. Sudah jelas ini bagian yang sangat-sangat terkenal. Bapak Ibu, saya bacakan, kita akan coba baca pelan-pelan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Iman, berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, jelas ini kita tahu konteksnya apa? Konteksnya adalah Maria mendapatkan berita bahwa nanti ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Disinilah poin di mana inkarnasi firman yang menjadi daging itu Allah masuk melalui sebuah keluarga. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak lahir dalam struktur religius, tidak lahir dalam struktur bait Allah atau dalam sebuah gereja, tidak. Tetapi Bapak Ibu, justru dalam sebuah keluarga. Dan pada waktu itu ada ketidakpastian, ada rasa malu, kita sudah tahu sekali. Bapak Ibu, bagaimana seorang yang dalam tanda kutip tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun juga, kok bisa mengandung? Ada banyak sekali ketidakpastian pada saat itu. Dan bukan cuma itu saja, ada berbagai macam tekanan saat itu. Ada Herodes yang mau mau membunuh anak-anak bayi, anak-anak laki-laki. Banyak sekali ketidakpastian. Belum lagi seorang anak darah yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bagaimana bisa mengandung? Pasti ada rasa malu, ada stigma sosial. Tadi saya bicara mengenai ancaman politik dari Raja Herodes. Lalu di semuanya itu, keluarga ini, keluarga Yusuf dan Maria, ayah dan ibu Yesus sebagai manusia, dia atau mereka itu lahir atau mereka punya keluarga yang sangat-sangat sederhana. Bapak Yusuf adalah seorang tukang kayu, kita tahu itu semuanya. Jadi sangat-sangat sederhana. Tetapi poinnya adalah Tuhan Yesus pada saat dia berinkarnasi, pada waktu dia mau masuk ke dalam dunia, mau melakukan karya keselamatan Allah, dia masuk melalui keluarga. Apa implikasinya Bapak Ibu? Implikasinya dari semua itu, Allah
justru menguduskan struktur keluarga itu melalui kehadiran Kristus. Betul ya? Dan Bapak Ibu, yang penting sekali bahwa Allah memakai keluarga sebagai sarana, sebagai means untuk penebusan. Tidak ada keluarga, dalam tanda kutip, mungkin tidak ada penebusan. Hanya bisa lewat keluarga. Dan Bapak Ibu, Natal secara khusus menyatakan bahwa tidak ada keluarga yang terlalu biasa atau bahkan yang terlalu rusak untuk bisa dipakai oleh Allah. Amin ya. Kita bersyukur justru Allah bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, bagi orang yang dipilihnya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi ini poin saya yang pertama. Bapak Ibu, setiap kali Allah memilih tinggal dalam rumah Yusuf dan Maria, justru itu adalah tanda Bapak Ibu agar setiap rumah dapat menjadi tempat tinggalnya. Setiap keluarga dapat menjadi tempat tinggal Allah. Luar biasa sekali. Nomor 2 Bapak Ibu. Poin yang kedua yang saya mau bagikan di sini. Kita tahu sendiri bahwa karya keselamatan Tuhan itu dimulai dari penciptaan, lalu karena ada penciptaan tetapi ada dosa, makanya manusia jatuh dalam dosa, tetapi kita bersyukur bahwa Allah yang mengasihi kita juga mengirimkan atau membuat sebuah karya penebusan. Jadi ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan. Saya mau lihat itu, kita mau bahas justru Natal itu kalau dilihat dari penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Yang pertama, penciptaan keluarga sebagai institusi ilahi. Ya, Kejadian 1-2. Justru keluarga adalah unit awal dari karya penebusan. Tadi kita sudah bicara. Tetapi Bapak Ibu, juga keluarga adalah tempat pecahnya shalom. Yang tadinya kudus, yang tadinya penuh peace, penuh shalom, penuh damai sejahtera, justru pecah karena ada dosa. Dan di Kejadian 3 ayat ke-9 dikatakan bahwa seperti ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di situ adalah setelah Adam dan Hawa melakukan dosa yang pertama. Di situ Allah memanggil manusia. Bapak Ibu, ini adalah salah satu sifat Allah. Justru Allah mengejar, dalam tanda kutip, Allah mengejar keluarga manusia ketika mereka menjauh darinya, dan dalam hal ini karena dosa. Bapak Ibu, itu adalah kasih karunia Allah yang memang dari dahulu kala, dari sebelum adanya waktu, dari sebelum menciptakan manusia, Allah itu mencintai manusia, Allah ngasihi manusia. Makanya pada saat manusia menjauh karena dipisahkan oleh dosa, justru Allah mengejar keluarga itu. Jadi ini kata-kata penting sekali. Justru Tuhan memanggil manusia untuk berfirman. Justru Tuhan memanggil manusia pada saat mereka menjauh. Dan Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah lihat keluarga sebagai institusi ilahi dalam karya penebusan dari penciptaan, keluarga juga sebagai tempat pecahnya shalom, itu bagian dari kejatuhan. Dan dalam penebusan Bapak Ibu, justru pertama kali sebelum bahkan Yesus ada di perjanjian baru, dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, sudah dikatakan ada janji bahwa akan ada penebus, yaitu Mesias yang akan diberikan, dan diberikannya lewat konteks keluarga. Saya bacakan ayat ke-15. Aku, di sini aku Tuhan ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, itu adalah jelas bagaimana Tuhan berjanji bahwa nanti akan ada pemenuhan janji melalui rahim Maria, melalui keluarga Nazaret. Dalam sejarah Israel, Tuhan akan memulihkan keluarga manusia untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi. Bapak Ibu, Natal bukan permulaan cerita, tetapi justru puncak narasi penebusan. Sejak
Kejadian 3 ayat ke-15. Kita bersyukur, kita sangat-sangat bersyukur mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Justru pada saat manusia jatuh, Allah terus mengejar. Allah justru berupaya sedemikian rupa untuk membalikan, menebus kita semuanya yang sudah masuk ke dalam dosa. Berikutnya Bapak Ibu, Allah juga hadir dalam keluarga yang tertekan. Kalau tadi kita bicara konteks penebusan, sekarang kita bicara mengenai Allah yang hadir dalam keluarga yang tertekan. Di Matius 2 ayat ke-13 dikatakan demikian, setelah orang-orang Majus itu pergi, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bapak Ibu, keluarga sang penebus, bahkan pada saat begitu dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan, sudah terjadi kekacauan akibat dosa. Dunia memang yang masuk dalam dosa yang sudah diporak-porandakan oleh dosa. Pada saat penebusan, karya penebusan Allah lewat Tuhan Yesus Kristus, pada saat dia mau lahir, justru di saat itulah sudah mulai berbagai macam chaos yang akan terjadi. Keluarga Nazaret dikejar-kejar. Makanya, tapi Tuhan tidak tinggal diam, maka malaikat Tuhan, malak Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan bahkan bicara langsung, memerintahkan. Ini konsep Allah yang mengejar. Ini konsep Allah yang mau terus mempertahankan atau mau menebus manusia. Dia bilang sama Yusuf, ambil anak itu, lari ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena ada Herodes yang akan membunuh. Bapak Ibu, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita tahu, inkarnasi terjadi di bawah ancaman. Herodes yang membunuh bayi, keluarganya harus mengungsi. Bayangkan, baru saja belum sampai harus lahir, hamil yang sangat-sangat besar. Maria, Ibu Maria dan Bapak Yusuf, dua-duanya harus migrasi, harus mengungsi. Dan pada saat itu, pengungsian itu tidak seperti kayak sekarang, tinggal naik mobil atau naik pesawat atau naik kapal laut. Tidak ada ya Bapak Ibu. Saat itu mereka harus mengendarai keledai, dan itu berjarak beberapa ratus bahkan ribu kilometer. Jadi sangat-sangat luar biasa perjalanan tersebut. Harus hidup juga migran sebagai imigran di dalam Mesir. Ini menunjukkan bahwa apa Bapak Ibu? Di sini saya mau menunjukkan bahwa Bapak Ibu, bukankah Allah hadir dalam tekanan keluarga? Kalau ada keluarga dari antara kita yang sekarang merasa tertekan, Bapak Ibu jangan lupa, Natal ini mau kasih tahu sama kita semua, justru Allah hadir dalam keluarga yang tekan. Tidak ada tekanan. Kalau keluarga kita semuanya punya tekanan, jangan takut. Karena Allah justru hadir. Allah yang mengejar kita. Allah yang mengejar dan sudah membicarakan atau bahkan merencanakan keselamatan dari pertama kali saat manusia jatuh dalam dosa. Allah yang sama yang akan hadir dalam keluarga yang tertekan. Allah justru menyertai keluarga. Kalau ada perjalanan yang sangat-sangat melelahkan dalam sebuah situasi, dalam sebuah periode dalam keluarga, jangan takut, jangan khawatir, ada Allah yang akan menyertai keluarga kita. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu, Allah kita juga Allah yang peduli memahami masalah pengungsian, peduli mengenai masalah kemiskinan, peduli mengenai masalah ancaman dan bahkan ketakutan. Justru Dia datang pada saat orang-orang sedang dalam kondisi yang tidak seharusnya. Justru Allah hadir dalam keluarga yang tertekan. Bapak Ibu, Sang Penebus memasuki keluarga yang dikejar bahaya. Supaya apa? Supaya semua keluarga tahu bahwa tidak ada penderitaan yang sangat asing atau yang asing bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur untuk kenyataan seperti itu. Kita punya Allah yang sangat luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum terakhir, ini poin saya yang terakhir. Justru Bapak Ibu, ada keselamatan bagi seluruh keluarga. Ada Natal, ada damai dan keselamatan bagi seluruh keluarga. Dalam hal ini,
mengenai masalah household salvation, justru keselamatan dalam sebuah keluarga. Bagaimana itu? Di Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Kita ingat cerita ini, cerita mengenai Paulus dan Silas yang dipenjara. Setelah itu Paulus dan Silas bernyanyi dan berdoa, lalu setelah itu ada gempa bumi hebat, dan mereka sampai dindingnya, sampai pintunya terbuka lebar, dan banyak tahanan yang keluar. Paulus dan Silas pun keluar, tetapi waktu ada kepala penjara yang datang, dia kaget setengah mati melihat apa yang terjadi. Dia bahkan mau bunuh diri, tetapi apa yang dilakukan? Dicegah oleh Paulus dan bahkan diinjili oleh Paulus, dan bahkan setelah diinjili, kepala penjara itu mengundang mereka ke rumah. Dan kita tahu apa yang dikatakan oleh Paulus kepada kepala penjara tersebut, ya. Tidak disebutkan namanya, tetapi kepala penjara itu bertanya, Tuan atau Master, apa yang harus kami kerjakan supaya kami dapat selamat? Dan ini jawabannya di ayat ke-31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Garis bawahi Bapak Ibu, seisi rumahmu. Bapak Ibu, kepala penjara tersebut, dia tadinya bertanya, bagaimana caranya supaya kami dapat selamat? Yang dikatakan oleh Paulus dan oleh Silas, dua-duanya, kedua rasul Tuhan, dikatakan, mereka atau kalian, engkau dan seisi rumahmu, percaya saja kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Bapak Ibu, ini adalah proyek atau ini adalah keselamatan bagi seluruh keluarga. Satu orang selamat, satu keluarga, seluruh keluarga akan diselamatkan oleh Tuhan, dan kita bersyukur. Dan bukan cuma itu saja Bapak Ibu, kalau kita lihat mulai dari kejadian Nabi Nuh sampai nanti kita lihat ke Kisah Para Rasul ayat pasal 16, semuanya konsisten Bapak Ibu. Memang ada yang namanya keselamatan bagi seluruh keluarga. Saya ingatkan sedikit demi sedikit saja, ya. Kita akan bicarakan sedikit demi sedikit. Ingat pada waktu zaman Nabi Nuh, di Kejadian 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bapak Ibu, sekali lagi, garis bawahi, engkau dan seisi rumahmu. Satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Bukan cuma itu saja Bapak Ibu, kalau kita lihat Abraham, ceritanya Abraham di Kejadian 17 ayat yang ke-7. Bagaimana Tuhan menjanjikan atau mengadakan perjanjian kepada Abraham. Dikatakan apa? Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Bahkan Tuhan bilang turun-temurun. Bukan cuma engkau, tapi engkau serta keturunanmu. Artinya engkau dan seluruh keluargamu, bahkan keluargamu turun-temurun. Menjadi apa kata Tuhan? Menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Artinya Tuhan mau bilang sama Abraham, Abraham, perjanjian ini bukan cuma antara aku dan engkau, tetapi aku serta engkau dan seluruh keturunanmu, karena aku mau menjadi Allahmu. Bahkan bukan cuma untuk sebagai Allahmu, tetapi Allah bagi seluruh keluargamu, bahkan keturunan-keturunanmu. Luar biasa Bapak Ibu. Konsisten sekali caranya Tuhan berjanji. Tuhan berjanji kepada keluarga. Dan berikutnya Bapak Ibu, pada Musa, sekali lagi sama, Keluaran pasal 2 ayat kedua. Dikatakan setelah Tuhan berjanji, mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Bapak Ibu, orang tua Musa, ibu dari Musa, serta kakaknya, semuanya dijanjikan atau mendapat perjanjian dari Tuhan. Justru pada saat Tuhan mau membangkitkan seorang nabi, Tuhan juga bekerja lewat keluarga.
satu keluarga diselamatkan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Pada saat itu Musa juga punya problem sama persis seperti kayak Mesias, seperti kayak Tuhan Yesus. Pada waktu Musa mau lahir, banyak sekali pencobaan, banyak sekali pergumulan, bahkan pergumulan hebat, mau dibunuh semua bayi laki-lakinya. Tetapi lewat orang tua Musa, lewat mamanya Musa, itu semuanya dapat di Tuhan bekerja lewat keluarga, sekali lagi diselamatkan dan disembunyikan. Dan berikutnya Bapak Ibu yang paling-paling terkenal sekali juga di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat ke-44. Bapak Ibu ingat keluarga Cornelius? Cornelius itu adalah seorang perwira di Kaisarea. Perwira pasukan ini perwira pasukan elit ya Bapak Ibu ya. Dan seluruh isi rumah itu katanya sudah takut akan Tuhan. Dan Cornelius secara umum mendapat penglihatan, disuruh oleh malaikat Tuhan untuk bertemu Petrus. Dan pada saat bertemu Petrus, Cornelius sebelum itu bahkan sudah mengumpulkan sahabat-sahabat dan kaum kerabatnya, semuanya, supaya mereka mendengarkan khotbah Petrus. Dan apa yang dikatakan, Petrus bertemu dengan Cornelius, masuk ke dalam rumahnya, di sana dia mendapati begitu banyak orang, bukan cuma keluarga, tetapi juga teman-teman kerabatnya. Dan ini yang dikatakan Petrus di ayat ke-44. Dikatakan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Garis bawahi, semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Bukan cuma keluarga Cornelius, tetapi semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Bapak Ibu, sekali lagi, pola Allah dalam mau menyelamatkan keluarga, mau menyelamatkan manusia sangat konsisten. Tuhan memakai keluarga, Tuhan memakai unit terkecil untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Dan Bapak Ibu, di saat ini, pada saat kejadian Petrus pada waktu dia bicara seperti itu, akhirnya dia sendiri sadar. Nanti silakan baca sendiri, dia akhirnya bilang sama Cornelius, aku pikir cuma orang yang bersunat. Ternyata ke orang yang tidak bersunat pun Tuhan mengaruniakan Roh Kudus. Tuhan mau semua orang itu selamat. Lewat mana? Lewat keluarga Bapak Ibu sekali lagi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau masih kurang jelas juga bahwa sesuai seperti tema yang dipilih pada hari ini, sangat-sangat luar biasa bahwa ada keselamatan. Justru keluarga itu di dalam keluarga Tuhan datang untuk menyelamatkan keluarga. Bukan cuma keluarga tetapi banyak orang, tapi keluarga dipakai. Jadi makanya kalau ada keluarga yang punya problem, keluarga yang tertekan, keluarga yang kita pikir dalam tanda kutip rasanya kurang sempurna, ada yang mungkin mendapatkan kematian atau bahkan pergumulan hebat, jangan takut. Justru Tuhan ada di saat itu. Justru Tuhan datang. Jadi Bapak Ibu, sebagai implikasi, Kristus datang untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarga sebagai unit perjanjian. Dan menegaskan kembali struktur keluarga dalam rencana Allah. Yang akhirnya melalui keluarga sampai ke ujung bumi. Kesimpulan, Bapak Ibu, Natal adalah sebuah momen ketika seluruh sejarah penebusan bersatu, Bapak Ibu. Dari sejak kejadian 3 ayat 15 tadi, sampai hari ini, keluarga itu dipakai Tuhan. Yang pertama, Allah menciptakan keluarga. Bukan cuma menciptakan, pada saat jatuh dalam dosa, Allah yang mengejar keluarga yang jatuh. Dan bukan cuma itu, Allah juga berjanji untuk memulihkan keluarga. Dan yang keempat, pada waktu Nazaret, melalui keluarga Nazaret, Allah masuk ke dalam dunia. Dan Bapak Ibu, Allah menyelamatkan rumah demi rumah. Allah menyelamatkan keluarga demi keluarga. Dan Bapak Ibu, Allah juga yang memanggil gereja menjadi keluarga Allah. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau make sure kita semuanya mengerti bahwa
karya penebusan Tuhan, firman yang menjadi daging, itu bukan hanya Tuhan menjadi manusia, tetapi juga Tuhan yang masuk ke dalam keluarga. Untuk apa? Untuk memulihkan keluarga. Amin, saudara-saudara. Amin, Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk ini. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, Engkau memakai keluarga, Engkau bahkan tidak pernah meninggalkan keluarga, Engkau mengerti sekali bagaimana keluarga itu sedang bergumul ataupun keluarga yang sedang tertekan. Bapa di dalam surga, kami sangat-sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, yang memperhatikan kami, dan bahkan mengaruniakan kami penebus firman yang menjadi daging, yang masuk lewat keluarga, berkarya dalam keluarga, bahkan memakai keluarga untuk menyelamatkan lebih banyak lagi orang. Memang kami semuanya terpanggil, dan ampuni kalau kami sampai hari ini masih belum terpanggil untuk memberitakan Injil, tapi pakai kami satu persatu mulai hari ini Tuhan, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Lewat momen Natal ini kami mau bersyukur, kami mau diingatkan bahwa Tuhan masuk lewat keluarga. Tuhan juga mengharapkan keluarga menjadi bagian dari pancaran kasih Tuhan untuk memulihkan, untuk mengabarkan kabar baik ke seluruh bangsa dan ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan pada host. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Edward yang sudah menyampaikan Allah hadir dalam keluarga kita semua sama. Terganggu suara Pak David. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Edward yang sudah sangat-sangat jelas. Kita semua sudah paham. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan, mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau bertanya. Saya mungkin hanya persilakan mungkin paling banyak 2-3 orang ya. Karena waktu kita sangat-sangat singkat. Yang pertama saya persilakan Pak Alfonso. Silakan Pak Alfonso, langsung ke pertanyaan. Masih tertutup mic-nya Pak Alfonso. Amang, masih tertutup mic-nya. Masing-masing satu pertanyaan aja ya, karena waktunya sangat singkat. Oke, Pak David. Selamat malam, Pak Edward. Suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar, Pak. Dengar. Oke. Keluarga ini memang sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan, karena salah satu-satunya institusi yang diberkati secara langsung oleh Tuhan itu adalah keluarga. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 28. Di situ dikatakan Allah memberkati mereka. Mereka di situ Adam dan Hawa. Itu keluarga yang pertama di dunia ini. Nah, kondisi inilah yang saat ini penting untuk menjadi dasar bagi kita, karena keluarga ini sering diserang oleh iblis. Iblis itu tidak takut kalau kita beribadah secara rutin ya, rajin beribadah. Iblis itu juga tidak takut kalau kita berdoa 3 kali sehari atau 5 kali sehari atau doa puasa. Dan iblis itu juga tidak takut kalau kita menyembah penyembahan kepada Tuhan. Tapi yang paling ditakuti oleh iblis itu adalah keluarga. Nah, ini ada satu yang agak sedikit antagonis, Pak Edward, kontradiksi. Ada suatu negara di Skandinavia itu, ya negara Swedia, Denmark, mereka itu tidak kenal Tuhan. Tapi keluarga mereka harmonis, sehingga tidak pernah ada kejahatan di negara Skandinavia ini. Rakyatnya makmur, ya rakyatnya malah digaji oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat mereka ini sebetulnya tidak kenal Tuhan, tapi kok bisa keluarga itu harmonis?
Nah, berbeda dengan negara yang religius. Kita anggaplah Indonesia ini juga termasuk negara yang religius ya. Tapi saya jarang sekali melihat keluarga-keluarga itu menjalankan yang namanya mesbah doa di dalam keluarga. Jarang juga saya lihat misalnya kalau makan bareng, makan malam atau makan siang bersama-sama anak dan cucu. Nah, sehingga tidak terjadi apa yang ada di perjanjian lama. Kalau kita sering dengar ada berkat Abraham, Ishak dan Yakub, itu melambangkan adalah keluarga. Karena Abraham dan Ishak dan Yakub itu masih hidup pada saat umur 175 tahun Abraham, si Yakubnya umur 15 tahun. Artinya apa? Selama 15 tahun Yakub hidup, dia masih di dalam keluarganya Abraham. Artemis doa itu pasti terjadilah di mereka. Nah, pertanyaan saya gini Pak Edward, kenapa ada antagonis ya antara negara Skandinavia yang tidak kenal Tuhan dibandingkan negara religius, tapi keluarganya banyak yang tidak harmonis, yang rukun. Nah, karena apa? Apakah karena negara religius ini mereka itu mengaku dan percaya Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk masing-masing keluarga? Tapi di Skandinavia itu justru mereka melakukan bagaimana membangun keluarga yang harmonis, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Apa bisa begitu enggak? Mohon penjelasannya Pak Edward. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, Silakan baik. Pak Edward. Saya langsung ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Mungkin jawaban saya dua, Pak. Yang pertama, Pak, kalau dibilangin bahwa Indonesia adalah negara yang religius, saya secara teknikal saya setuju, Pak, secara teknikal. Pertanyaannya tapi masalahnya adalah justru problemnya adalah karena religiusnya itu kita tahu agama yang paling besar, yang paling besar di Indonesia itu bukan agama yang percaya kepada Tuhan kita ya Pak ya, bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya tidak tahu apakah secara sebenarnya apakah Indonesia adalah negara yang sangat religius, karena justru saya tidak tahu, saya tidak belajar mengenai ajaran agama itu tadi. Jadi saya tidak tahu bagaimana yang harus diperintahkan oleh Tuhan untuk sebuah keluarga. Jadi dalam hal ini tidak bisa saya bandingkan dengan negara yang tadi Skandinavia. Kalau poinnya dasarnya adalah apakah negara yang religius itu kenapa bisa jadi terbalik seperti ini begitu ya. Jadi seperti kayak Interupsi dulu Pak. ada Saya interupsi dulu sebentar Pak. Yang saya maksud negara Indonesia itu dalam konteks kekristenan Pak. Enggak termasuk yang mayoritas, tapi yang minoritas. Terima kasih. Oh, oke. Saya juga nggak tahu. Tapi kalau memangnya iya, seperti yang tadi Bapak bicarakan, kalau memangnya iya, ada yang tadi tidak saya jelaskan secara detail, tetapi kan kalau saya bicara mengenai Allah hadir dalam keluarga, itu sebenarnya harusnya ada tatanan keluarga yang diperintahkan oleh Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan kita untuk sebagai ayah atau kepala keluarga itu adalah harusnya sebagai imam. Dan imam itu yang seharusnya menjadi pengajar, harusnya menjadi pengajar yang take care imannya dari satu keluarga. Sebagai seorang imam, dia harus bisa tidak harus bisa mengajarkan firman Tuhan ke dalam keluarganya. Dia yang bertanggung jawab untuk kebutuhan rohani atau kerohanian dari anggota keluarganya. Jadi tugas dari seorang imam di dalam sebuah keluarga. Dan yang jelas, Pak, kalau itu pun sudah terjadi, kalau itu pun benar terjadi, artinya firman menguasai keluarga tersebut. Belum tentu firman itu diajarkan atau dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Dan seharusnya itu memang harusnya kepala keluarga mengajarkan firman, dan firman itu harusnya menjadi pusat dari
apa itu dan dilakukan dalam keluarga tersebut. Jadi seharusnya seperti itu, tapi unfortunately memang banyak sekali orang yang cuma mengaku agama Kristen tapi tidak menjalankan yang seharusnya begitu ya Pak ya. Jadi mungkin itu jawaban saya supaya supaya mudah-mudahan menjawab Pak. Makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Edward, Pak Alfonso. Jadi pada dasarnya banyak orang hanya simbolik aja, tapi sebenarnya aktualnya dia tidak lakukan. Tapi baik, saya tidak berbicara panjang karena banyak. Oke, waktu kita shalom sedikit. Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang dikasihi sama Tuhan, puji Tuhan. Sana dengan jelas ya. Boleh saya bertanya sebentar? Karena kan aku juga akan sama keluarga ya, keluarga yang baik apa gitu. Mengapa keluarga Kristen harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga? Sekali lagi, mengapa keluarga Kristen harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, Silakan iya. Pak. Terima kasih Yoram pertanyaannya. Kalau yang itu jelas, Yoram kan di pertanyaan sebelumnya seharusnya basis dari keluarga, karena keluarga itu diciptakan oleh Tuhan, jadi harus kembali lagi keluarga itu harusnya mempunyai firman di tengah-tengah keluarga tersebut. Seharusnya keluarga itu mengutamakan firman dan Tuhan. Seharusnya firman dan Tuhan itu mengepalai keluarga tersebut. Jadi itu jawabannya adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin keluarga itu akan survive. Tidak akan berjalan dengan seperti seharusnya. Karena seharusnya keluarga itu menjadi pancaran kasih Kristus, dan harusnya keluarga itu jadi keluarga yang menginjili orang-orang, banyak bisa melihat, menjadi berkat bagi banyak orang. Seharusnya seperti itu. Oke, terima Baik, kasih terima kasih. Pak Pendeta Ewa, Tuhan memberkati. Baik, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Silakan Ibu Mila, langsung pertanyaan. Ya, terima kasih Pak David, Pak Edward, terima kasih. Pertanyaan saya adalah di ayat Alkitab yang sudah lazim sekali kita dengar bahwa satu orang bertobat maka seisi rumah akan diselamatkan. Nah, tapi yang saya lihat dari sisi kehidupan bahwa dari awalnya kita percaya dan orang tersebut juga percaya dan bahkan sudah melayani. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba dia menyimpang. Ya, katakanlah dia menganut kepercayaan lain. Nah, kenapa ini bisa terjadi Pak Edward di dalam kehidupan seseorang, ya? Karena ada juga penafsiran bahwa kalau orang tuanya sudah selamat, sudah bertobat, otomatis anaknya itu akan selamat juga. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, Pak Edward. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus. Baik, Bu. Silakan, baik. Saya langsung ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Ya, memang kita pernah melihat atau bahkan juga mungkin beberapa bisa kita lihat yang seperti itu. Tapi Bu Mila, sekali lagi, kalau ada satu orang yang tadinya percaya sama Tuhan, lalu terus atau dalam tanda kutip kelihatannya percaya seperti sama Tuhan, lalu tiba-tiba dia menyimpang. Jawaban saya itu artinya sejak pertama kali dia yang menurut kita dalam tanda kutip dia bertobat, itu berarti bukan pertobatan sejati. Karena tidak ada pertobatan tanpa perbuatan, tidak ada. Pada seseorang yang sudah bertobat pasti jadi orang yang baru. Orang yang bertobat pasti lahir baru. Dan kalau orang sudah lahir baru dan sudah bertemu dengan Tuhan, tidak mungkin dia tidak berubah. Dan perubahan itu tetap. Karena apa?
Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang dapat memisahkan kasihku. Dan ada satu lagi ayat bilang bahwa kalau sudah di dalam tangan Tuhan, tidak ada siapapun atau apapun yang dapat merebut dari tangan Tuhan. Jadi kalau dia akhirnya menyimpang, dan sampai meninggal dia akhirnya menyimpang, menurut saya dari pertamanya dia belum bertobat secara sejati. Mungkin itu cuma pertobatan KTP begitu. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik. Oke, langsung Pak Gibson. Pak Gibson monitor. Oke. Monitor. Langsung Pak, silakan Pak Gibson. Iya. Dengan singkat saja saya bertanya, apakah yang dimaksud dengan keluarga itu? Bukankah kita tahu keluarga itu adalah suami, istri, anak, dan cucu? Hanya itukah yang disebut dengan keluarga? Jika hanya itu yang disebut dengan keluarga, bagaimana dengan orang yang tidak punya keluarga? Misalnya pastor, tentu memang dia punya keluarga dari ayah ibunya. Apakah komunitas itu termasuk keluarga? Misalnya mereka berkumpul. Kan ada saja seseorang yang lahir tapi dibuang misalnya kan, dan dibesarkan orang lain, dan kemudian merasa bahwasanya dia pun tidak punya keluarga, dan banyak orang yang tidak punya keluarga. Apakah Allah juga menyelamatkan orang-orang yang demikian, dan juga komunitas yang tanpa keluarga? Bisakah dimengerti, Pak Edward? Ya, mengerti Pak. Oke, Terima saya langsung jawab ya Pak ya. Ya, Ya. saya pertama Pak, saya tidak dalam sharing saya pada hari ini, saya tidak bicara bahwa hanya keluarga yang diselamatkan Pak. Tidak. Saya cuma bilang bahwa keluarga itu punya peranan sangat penting dalam konteks karya penyelamatan Allah. Begitu ya. Jadi bukan satu-satunya unit yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak. Jelas bukan itu, Pak. Itu jawaban saya pertama. Jadi pasti Tuhan juga menyelamatkan orang atau unit lain yang bukan keluarga. Ya, bisa seperti itu. Tapi nomor dua, mungkin konteks keluarga yang tadi saya sebutkan, mungkin Bapak tadi bertanya lebih ke masalah pada saat saya bilang kata household itu tadi ya, atau keluarga. Karena pada saat saya bicara mengenai konsep household, keselamatan dalam keluarga, tapi spesifik household, itu sebenarnya katanya kata familia ya Pak ya, dalam bahasa Yunani gitu. Dan karena di konsepnya pada zaman dahulu itu keluarga itu dalam sebuah family itu tidak cuma sekarang atau dengan keturunannya, tetapi termasuk anak-anak dari hamba dan budaknya dia. Jadi dan konsep itu yang dipakai sama Paulus pada waktu Paulus bilang bahwa kalau, dan itu yang dipakai sama diceritakan Cornelius tadi, itu maksudnya itu. Jadi Cornelius karena saat itu dia adalah perwira, bisa besar kemungkinannya dia itu tidak cuma di rumahnya, itu tidak cuma dia beserta family yang seperti kita pikirkan ya, keluarga, cuma ada anak istri dan sebagainya, tapi lebih besar lagi, bisa ada hambanya, bisa ada budaknya, bahkan keluarga dari hamba dan budaknya itu semuanya diselamatkan, Pak. Itu konsepnya tadi dari situ. Itu kalau spesifik mengenai cerita yang tadi saya ceritakan, household. Tapi kembali lagi ke jawaban pertama, Pak, bukan hanya keluarga yang diselamatkan, gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak Edward. Baik. Pak Edward ada perdir untuk menyelamatkan keluarga. Mungkin cara konkretnya dia tanya ini. Oke, iya. Tadi sudah saya sebutkan di sebelumnya, Allah menyelamatkan lewat firman. Persis seperti kayak
jawaban saya tadi, firman yang menjadi daging itu adalah Yesus, jelas. Tetapi on the other hand, setelah Yesus kembali naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus, dan firman-Nya itu bagi kita sudah ada gitu ya, sudah tertulis dalam Alkitab, dan itulah karya penyelamatan Allah. Tapi harus ada orang lain lagi juga yang harus memberitakan firman tersebut. Makanya tadi kalau dalam sebuah keluarga, ayah atau kepala keluarga harus menjadi imam. Mereka harus bertanggung jawab untuk menjadi penyambung lidah dari Tuhan, harus memberitakan firman, harus mengajarkan firman. Bahkan dikatakan mengajarkan firman itu di setiap saat ya, di meja makan, pada waktu di perjalanan, di mana-mana, pokoknya harus memberitakan firman. Yaitu caranya menyelamatkan keluarga lewat firman yang menjadi daging. Itu yang jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Edward. Ini masih ada lagi yang terakhir dari Pak Herman. Apakah satu keluarga dapat mendirikan gereja? Mohon tanya, apakah satu keluarga dapat Pak. mendirikan gereja? Saya jawab langsung, Pak. Langsung. Jawabannya bisa panjang, tapi gampangnya begini. Tidak ada definisi keluarga yang menjadi gereja, karena gereja itu kan harusnya eklesia ya. Itu harusnya kumpulan dari orang-orang percaya. Jadi kalau Bapak anggap sebagai kumpulan orang, itu namanya definisinya ya mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah seperti seakan-akan sebuah gereja, tapi sekali lagi itu cuma pandangan yang sangat kecil atau pandangan yang sangat sempit ya. Jawaban saya bisa Pak, tapi mungkin maksudnya Bapak, apakah sebuah keluarga dapat menjadikan gereja lalu menjadi menjadi berkat bagi lebih banyak orang? Jawabannya adalah pasti iya, begitu, seharusnya seperti itu. Tapi kalau berikutnya lagi, apakah bisa menjadi gereja yang saya tahu juga ada banyak sekali gereja mulai dari keluarga, itu saya memilih untuk tidak berkomentar. Karena mudah-mudahan bukan itu pertanyaannya, tapi kalau sekali lagi kalau jawabannya pertanyaannya adalah bahwa kalau definisinya kalau definisinya gereja adalah eklesia, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jawabannya adalah iya, Pak. Mungkin itu ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Edward. Baik, kita akan lanjut, kita akan masuk di dalam perayaan Natal, akan dibuka dengan lagu Holy Night sambil menyalakan lilin. Kami persilakan. Ya. Silakan. Bagi saudara-saudara semua, siapkan lilinnya. Namun sebelumnya saya mau informasikan, karena ini hari istimewa. Mohon izin Ibu Stefani, Pak Edward, Pak David, karena ini hari istimewa, nanti Pak Edward bisa memilih 3 penanya terbaik ya. Karena biasanya Natal itu identik dengan pemberian, dengan hadiah. Jadi kita akan kasih hadiah di hari khusus ini kepada 3 penanya terbaik, karena itu kebiasaan dari talkshow kita ya. Jadi ini hari bahagia, kita akan memberikan. Jadi nanti Pak Edward pilih 3 dari semua penanya tadi. Baik saudara, siapkan lilinnya semuanya di rumah ya. Angkat lilinnya yang sudah ada lilinnya ya. Kita akan sama-sama mengangkat satu pujian Holy Night. Saya akan pimpin dari sini ya, saudara mengikuti di rumah. Ya, lilin saya juga sudah ada. Ini karena kita dalam rangka merayakan Natal juga ya, The Chosen One dan juga Mercusuar. Saya mohon untuk yang bisa mematikan lampunya, saya mohon maaf tidak bisa karena alam memberi hari ini. Hari ini alam memberikan begitu cerah ya matahari, meskipun udara di luar 1 derajat.
Ya, jadi mari sama-sama kita mengangkat lilin kita. Sudah semua saudara? Sudah mengangkat lilinnya? Belum ada. Patah itunya, Madam. Udah. Apanya? Enggak, ikat yang buat nyalain patah. Ganti lilin. Oh ya. Udah, matiin lampunya, Dek. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Lonely the world in sin and error pining, till he appeared and the soul fell its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Mari kita memaknai Natal dengan lilin ini. Kita mau bercahaya di tengah-tengah keluarga kita, menjadi cahaya di tengah kegelapan. Sekecil apapun itu, tetaplah jadi cahaya di tengah kegelapan. Dunia lagi butuh terang, dan itu ada di tangan Anda. Percayalah bahwa Tuhan menyertai. Oh, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Selamat Natal dan terimalah kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga. Mari sama-sama lampu di rumah kita nyalakan sebagai tanda kita mau jadi terang. Mulai dari keluarga kita sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada David. Baik, terima kasih. Kita akan masuk pada
acara berikutnya acara Tabola Bale kalau dalam jadwal saya. Saya persilakan Ibu Stefani. Iya, si Stefani. Jadi dalam rangka kita Natal ini sejak sebulan yang lalu kita meminta kepada setiap keluarga yang ada di grup ya untuk mengirimkan video Tabola Bale Rohani yang berdurasi kurang lebih 1 jam. 1 menit. Berdurasi 1 menit ya, dan setiap keluarga berkreasi sendiri apa yang akan ditampilkan. Nah, ini kita lihat dan itu berhadiah, saudara ya. Donaturnya langsung dari Singapura untuk pemberian hadiahnya. Berita baiknya, semua yang mengirim video itu mendapatkan hadiah. Semua yang mengirim video mendapatkan hadiah dan ada juara 1, 2, 3 dan ada harapan. Silakan si Stefani, ini jurinya ya saudara. Saya hanya menerima dan mengirim langsung kepada keluarga di Singapura, suami istri yang kekasih. Mereka yang pilih ya. Silakan Ibu Stefani. Ya, shalom semuanya. Salam. Ya, saya kasih ini dulu ya, kesan dan pesan. Ya. Karena sampai Tabola Bale itu kayak di otak tuh terus-terus berputar. Karena Tabola harus Bale. melihat sekitar 20 video yang sangat luar biasa di dalam waktu 1 menit sampai 1 menit setengah ya. Puji Tuhan, 20 keluarga memberikan semuanya tepat sebelum tanggal 30. Jadi sebetulnya saya sungguh bingung. Saya sama Edward udah 1 minggu ini bukan, ini bukan, itu bukan, ini bukan. Semuanya bagus. Tetapi Madam kasih ada kriteria-kriteria ya mungkin kita bisa milih tapi tetap susah. Jadi saya sekarang akan membuat rangkuman daripada yang sudah mengirim. Mudah-mudahan saya tidak salah dengan nama-nama keluarga. Kalau ada kesalahan, maaf karena ini dirangkum secara mendadak hari ini. Maaf. Oke, mari kita buka dulu ya. Saya sharing ya. Saya sharing. Oke, sebentar. Oke. Dari ya, di temanya adalah Dansa Tabola Bale Rohani 2025. Jadi ini satu persatu akan didengar begitu ya, Madam ya? Oke. Yes, sis. Jadi biar bisa melihat semua yang sudah masuk. Mari kita mendengar. Ini adalah keluarga Ibu Aminah Plumba. Ini urutannya persis seperti yang siapa yang masuk pertama ya. Jadi Yes. jangan ya. Kakak Tabola Bale, dia Yesus Tuhan semakin menyala, kakak hati suka. Kakak Tabola Bale, dia Yesus Tuhan semakin menyala, kakak hati suka. Yesus Tuhan semakin menyala, akan hati suka. Dulu hati kosong, sekarang Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yesus Raja mulia, namanya patut dipuji. Kami dari keluarga Aminah Plumba mengucapkan selamat Hari Natal 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Klik suara. Ya, ini yang kedua.
Tadi yang pertama luar biasa ya Ibu Aminah Plumba. Itu ada semuanya anak-anaknya juga bisa melakukan gerakan secara konsisten. Dan ada ucapan di akhir tadi ya. Sekarang mari kita lihat Ibu Yeni dan anak binaan. Terus rohani semakin menyala, kakak hati suka. Kakak tak boleh balik, Yesus Tuhan. Semakin menyala, kakak hati suka. Yesus Tuhan, semakin menyala, kakak hati suka. Belum hati kosong sekarang datang, bawa damai dalam hidup. Yesus mulia, namanya patut dipuji. Besar kasihnya, Ya, di sini terlihat Ibu Yeni dengan anak binaan itu sedang recycling juga tadi di terakhir-terakhir semua plastik tetapi digunakan untuk kepentingan yang baik ya. Jadi sungguh salut karena pasti nggak mudah tuh gerakan-gerakannya bisa sama-sama itu karena juga lah kemurahan Tuhan ya. Mari berikutnya adalah keluarga daripada Pak Pendeta Nada Silitonga. Ini istri dan kedua anaknya ya. kakak hati suka. Kita bolak-balik, Yesus Tuhan, semakin menyala, kami suka. Yesus Tuhan, semakin menyala, kami suka. Hati kosong sekarang, Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yesus Raja mulia, namanya patut dipuji. Luar biasa. Ini kalau bisa kita lihat sama-sama ya, pakai adat dari Batak ya. Kalau kita lihat tor-toran gitu ya. Terus habis itu selendangnya dan juga sangat sinkronis antara mamanya dan dua anaknya. Jadi memang sangat susah ya mau milihnya karena bagus-bagus semuanya. Mari berikutnya kita lihat lagi. Jangan tidur dulu ya, tapi coba simak. Pak Firman, ya. Saya kasih tahu ya, ini banyak menggunakan AI. Silakan. Kita bolak-balik, Yesus Tuhan, semakin menyala, hati suka. Yesus Tuhan, kosong sekarang, Yesus sudah ada. Ya, ini dari keluarga Bapak Firman. Ya, jadi dengan video ini ya, kita boleh ya minta Pak Firman nanti bikinin kita punya AI gitu ya. Jadi mungkin saya bisa jadi Cinderella, Snow White, Little Mermaid, apapun juga.
Jadi tinggal minta ke Pak Firman. Berikutnya, keluarga Ibu Mila dan Oma. Silahkan kita simak. Nggak ada suaranya ya, Sis. Gimana caranya ya? Soalnya saya udah kasih, istri saya ada kedengeran. Edward memang bilang nggak kedengeran. Kami keluarga Calvin Lumba Makassar mengucapkan selamat Hari Natal Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Maaf, jadinya nggak terdengar ya yang tadi semua nggak terdengar ya. Suaranya nggak terdengar ya. Ada yang terdengar. Oh, Nggak ada, Sis. cuman, aduh maaf, ini soalnya katanya Edward harus saya sharing audionya, karena saya pakai ini PowerPoint, apa slide PowerPoint. Saya nggak tahu, maaf saya nggak Coba yang terlalu lain. canggih. Coba yang lain, Sister, karena yang tadi ini cuman keluarga Mila yang nggak kedengaran. Oh gitu Kalau ya. pakai headset kedengaran, kalau pakai headset kedengaran. Oh, pakai headset kedengar. Iya. Aduh maaf. Coba berikutnya ya. Mudah-mudahan terdengar. Keluarga Ibu Messi nih. Si Stefani yang tidak kedengaran suaranya sekarang. Ya, saya dengar saya tuh. Saya bisa. Ada suaranya. Yang ada suaranya. Ini Ibu Messi maksain cucunya dengan anaknya ini latihan di Tapi Iya, Ibu ada- Messi-nya yang Mana salah-salah itu. suaranya? Kok nggak ada musik? Ya ini saya kurang canggih, Bunda. Oh, Saya kurang canggih, audionya kok nggak keluar. Kalau di tempat saya keluar soalnya. sayang sekali. Eh, Ibu Lastiar. ya, Coba kita dikembalikan coba lihat. ke seperti awal tadi, Bu. Ini soalnya suaranya nggak. Eh, Kalau tadi masih ada. Oke ya, saya exit dulu. Enggak, tadi saya soalnya kayak misalnya ini ya, Ibu Lasti. Coba kalau ini bisa nggak ya? Bisa, Sis, bisa. Itu kedengeran nggak? Kedengaran, tapi gambarnya Bu. kecil. Gambarnya kecil. Cuman gambarnya kecil. Ya, sayang sekali. Kakak hati suka. Yesus Tuhan semakin mengalah. Gambarnya nggak bisa dibesarin ya, sayangnya. Ya, coba dengar. Ini lagi live dan rekam nih. Kosong sekarang Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yesus Raja mulia, namanya patut dipuji. Oke. Ya, itu dari Ibu Lastiar dan dua anaknya. Saya coba lihat yang dari ini aja deh ya.
dari tadi yang udah dikirim sebentar ya. Maaf, maaf. Eh, Bentar. Aduh, nggak bisa juga. Iya, dilanjut aja, Sister. Lanjut Kayak aja ya. iya. Maaf, maaf ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ini keluarga Bapak Dami dan Ibu yang sedang beraksi dengan baju merah-merah, topi juga sudah siap untuk Natal. Kita bisa melihat keserasian mereka berdua, patut dicontoh. Awal damai dalam hidup. Sampai berputar ke kiri dan ke kanan sampai ke depan lagi. Ya, putar Wow, lagi. boleh Ya, nih. betul. Sokut Tak bola balik ini memang kali sudah kali ini sungguh. luar biasa. Ya, itu dari Bapak keluarga Dami. Berikutnya ada keluarga Ibu Astuti dan anak-anak didikannya. Mari kita melihat. Ini nggak tahu berapa lama latihannya ya, karena cukup banyak anak-anaknya yang ikut juga. Nggak sampai 5 menit saya Puji Tuhan. nggak kumpul langsung live. Ini udah yang keberapa sayang, Stefani? Ini yang ke-10. Masih ada 10. 10 lagi. Oh, oke. Oke. Berikutnya adalah Ibu Mary Mesah dan keluarga. Mari. Senyum. Ada kata-kata sutradara yang bilang senyum, Ibu Mesih. Mari, Ibu Mary. Kosong sekarang, Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yes, Ya, jadi ngelihat bahwa Ibu Mary Mesah sangat mencoba keras untuk bisa sinkronis dengan mungkin ini anaknya dan cucunya. Berikutnya adalah Ibu Henny Weni. Ya, kita mau lihat. Topinya boleh pinjam nih. Bunda lagi lah. Yesus Tuhan, semakin menyala
Ini Ibu Henyi ini gagah berani karena sendiri melakukannya. Ya, terima kasih Ibu Henyi. Kita pergi sekarang ke keluarga Bapak Vence, yaitu juga keluarga Mila ya. Silahkan kita melihat. Nah, Kosong sekarang Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yesus Raja mulia, namanya bagus, dipuji. Yesus makin besar kasihnya, kata jadiku. Kami dari Sangir mengucapkan selamat Hari Natal buat TCOM dan sahabat mercusuar. Tuhan Yesus memberkati. ya, berikutnya adalah keluarga Ibu Pera Purba. Kami dari Anugerah Family mempersembahkan tarian buat Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, semakin menyala, hati suka. Haleluya, Yesus Tuhan, semakin menyala, hati suka. Kosong sekarang Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yesus Raja mulia, namanya patut dipuji. Sangat jadi kuat. Haleluya. Ya. Berikutnya, Kami dari sorry. Family. Berikutnya kita akan lihat keluarga Pak Anugrah. Semuanya lengkap. Dari oma, dari anak, dan istri, dan suami semua lengkap. Mari kita lihat. Nih. Yesus Tuhan semakin menyala, kakak hati suka. Yesus Tuhan semakin menyala, kakak hati suka. Haleluya, Yesus Tuhan semakin menyala, kakak hati suka. Hati kosong sekarang Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yesus Raja mulia, namanya patut dipuji. Yesus makin besar kasihnya, kata jadi kuat. Ulu hati, gelap kita sekarang penuh terang. Oke, berikutnya adalah keluarga Ibu Ina.
Bu Ina sama siapa ini? Hanya Ibu Ina yang tahu. Adekku. Oh, adik. Adekku. Ya, berikutnya kita tinggal 3 lagi ya. Keluarga Bapak David Richard. Semakin menyala, kakak hati suka. David dengan cucunya. Kakak tabung Haleluya, Yesus Tuhan, semakin menyala, kakak hati suka. Haleluya, Yesus Tuhan, semakin menyala, kakak hati suka. Dulu hati kosong, sekarang Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yesus Raja mulia, namanya patut dipuji. Yesus semakin Berikutnya adalah keluarga Ibu Hilda. Tuhan semakin menyala, kakak hati suka. Kakak tabung Haleluya, Yesus Tuhan, semakin menyala, kakak hati suka. Haleluya, Yesus Tuhan, semakin menyala, kakak hati suka. Dulu hati kosong, sekarang Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yesus Raja mulia, namanya patut dipuji. Berikutnya adalah Ibu Mila dan pelayanan di Lapas Makassar. Mari kita saksikan bersama tarian Tak Boleh Bale dari tim Solidaritas Makassar untuk memeriahkan Natal The Chosen One Ministry dan Mercusuar Ministry dengan tema Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kakak tabung Haleluya, Yesus Tuhan, semakin menyala, kakak hati suka. Ini juara ini. Semakin menyala, kakak hati suka. Profesional Pak Firman. Dulu hati kosong, sekarang Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yesus Raja mulia, namanya patut dipuji. Yesus makin besar kasih-Nya, kakak jadi kuat. Dulu hati gelap gulita, sekarang Ya, dan yang terakhir adalah kok keluar. Tunggu ya, aduh. Kok ininya hang lagi. Maaf ini hang. Pak Domingus, sis. Iya, tapi saya punya ini hang.
Bentar ya. Ininya hang. Kita lanjutin dulu aja ya, Madam. Iya, Sis. Yang terakhir Pak Domingus itu. Iya, Pak Pendeta Domingus dari Sumba. saya udah share. Oke. Jadi 20 video yang masuk, yang terakhir adalah Pak Domingus beserta anak-anak sekolah minggu. 4 anak sekolah minggu. Nanti kalau saya bisa kasih. Ya, dan memang sangat sulit untuk memilih karena semua memakai hati untuk bisa memberikan video-video yang tadi kita sudah lihat, dan gerakan-gerakannya harus sinkronis juga, ada yang sangat teratur gitu, sangat harus dibina juga untuk gerakan-gerakannya, tapi yang penting adalah hatinya yang tulus untuk memberikan yang terbaik, dan semua terlihat di dalam video-video ini. Tidak diberikan hanya dengan asal-asalan, tetapi tentunya harus ada pemenangnya, ya. 1, 2, 3, dan karena saking susahnya maka dikasih juga juara harapan 1, 2, dan 3. Tetapi jangan putus asa dan jangan bersedih karena hari ini adalah hari yang bergembira. Kita merayakan Natal bersama-sama. Jadi semua yang memberikan video akan diberikan hadiah juga. Puji Tuhan, ini adalah kemurahan Tuhan bagi kita semua. Jadi apakah boleh saya berikan juara pertama, juara kedua, juara ketiga, harapan 1, harapan 2, harapan ketiga? Bagaimana, Mulai dari harapan, Sis. Mulai dari harapan 3, 2, 1, juara 3, 2, 1. Supaya deg-degan, Sis. Dari bawah, dari bawah. Baik. Tidak mudah, sangat sulit untuk menentukan. Saya sampai sempat sedikit berargumen dengan suami saya tercinta, yang mana yang harus dipilih. Tapi akhirnya pilihan itu kita pilih juga bersama-sama. Harapan yang ketiga, karena kita melihat sinkronis dan tentunya tidak mudah untuk mengatur gaya dan lagu, sehingga kita memilih harapan ketiga adalah Ibu Astuti dan anak-anak didikannya. Itu di harapan ketiga. Saya juga mendengar tepuk tangan walaupun tidak ada suaranya, tapi Terima ada kasih. gambarnya. Ini aku lagi nahan perut sayang ke belakang-belakang. Jadi terima kasih. Tuhan berkati. Aduh, makasih ya. Ini Hampir nggak pakai ngirim itu sayang. ini Dan itu pakai hari do. terakhir. Hari terakhir Iya, ini anak-anak libur. Jadi aku langsung gitu. Makasih ya. Tuhan berkati. ini pilihannya, saya berdoa Edward yang puasa. Oke, harapan kedua. Tadi saya melihat betapa bagusnya koordinasi daripada ibu dan anak. Begitu juga ada pesan-pesan yang diberikan. Jadi harapan yang kedua jatuh kepada keluarga Ibu Aminah Plumba. Karena juga yang paling pertama memberikan video itu adalah Ibu Aminah Plumba. Jadi di sini juga ada kriterianya ya bagi yang memberikan. Mari kita masuk ke harapan 1. Makin deg-degan. Di sini kita melihat sangat profesional, sangat luar biasa. Ini kayaknya udah gayanya tuh udah ikut Zumba tiap pagi ini mah kayaknya ya. Jadi harapan 1 adalah untuk Ibu Mila dan kawan-kawan di Makassar, Lapas. Itu harapan 1.
Ya. Jadi harapan 1, 2, 3 saya sudah bacakan. Kita masuk kepada juara ketiga. Di sini saya melihat bagaimana bisa juga koordinasinya sangat baik dengan memakai baju daerah dan tarian daerah, yaitu tortor ya kayaknya ya tadi ya. Jadi pasti semua sudah tahu. Pilihan yang ketiga jatuh kepada keluarga Ibu Nada Silitonga. Itu karena saya melihat juga Ibu Nada Silitonga ini juga mengasih videonya juga cukup awal. Begitu juga dia memakai baju beserta 2 anaknya dan sangat sinkron, koordinasi tangan dan semuanya itu sangat luar biasa. Jadi ini pilihannya kepada keluarga Ibu Nada Silitonga. Lalu kita masuk kedua, ya, ini mulai drum berbunyi, reng, neng, 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 neng. Ini salah satu yang sangat kompak, keluarga yang lengkap, dari oma, dari cucu, dari anak, dan koordinasinya itu koordinasi kaki ya. Kalau kita lihat nggak gampang, tetapi bisa dilakukan. Jadi rasanya kita udah paham adalah keluarga Pak Anugrah. Itu yang kedua. Ya. Dan yang pertama ini juga sangat menyentuh hati dan saya juga melihat bagaimana ibu yang harus ditinggal oleh suami dan anaknya dan sekarang jadi membina anak-anak yang tadinya tidak sekolah, anak-anak yang mungkin secara kehidupannya itu sangat tidak teratur, tetapi bisa dipakai dan dibina untuk jadi berkat ya. Jadi saya memilih Ibu Yeni, itu juara pertama. Jadi waktu kita memilih tentu kita juga melihat apa yang Ibu Yeni kerjakan dan mengumpulkan anak-anak ini itu tidak gampang. Apalagi bisa bersama-sama buat Tabola Bale Dance Rohani. Jadi ini pilihan-pilihan dan juri tidak bisa juri tidak bisa diganggu-gugat. Pilihannya sudah ditetapkan. Ya, ini pilihan-pilihannya dan semua yang lain itu mendapatkan juga hadiah. Jadi kita harus bersukacita dan kita terus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. 100% for Jesus. Merry Christmas. Saya kembali. Haleluya. Haleluya. Jadi saya ulang ya, juara harapan 3 Ibu Astuti, juara harapan 2 Ibu Aminat, juara harapan 1 Ibu Mila dan rekan lapas, juara 3 Ibu Firsta dan anak-anak, juara 2 Bapak Anugrah sekeluarga, juara 1-nya Ibu Yeni ya, Yeni Mulyani. Sister, langsung diumumkan hadiahnya, Sister. Hadiah untuk juara pertama adalah sebesar Rp350.000. Hadiah kedua itu akan mendapatkan Rp300.000. Hadiah yang ketiga itu akan mendapatkan Rp250.000. Dan juara harapan 1 dan 2 dan 3 itu sama yaitu Rp150.000. Sementara semua yang lain yang memberikan videonya mendapatkan Rp100.000. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ada satu. Tuhan berkati. Madam, Terima ada satu kasih, lagi ya. Madam. Kembalikan lipat kali ganda ya.
Tunggu Untuk dulu, Pak masih ada Anugrah, pengumuman. mudah-mudahan kakinya bisa terus-terus bersinkronisasi latihan. Madam, tadi masih ada satu lagi ya, Madam ya, untuk kostum terbaik nanti Kostum Madam terbaik. aja. Lomba kostum terbaik dan nanti Pak Edward akan umumkan 3 penanya terbaik. Oke. Yang kostum terbaik mungkin Madam ya. Jangan saya, Sister, karena saya yang terbaik ini. Madam nggak dihitung, pengurus nggak dihitung. Iya, makanya jangan saya yang pilih, Sister. Ini soalnya Bunda nggak lihat dansennya Madam nih sama Oh, ada si Stefani sama ada. Stefani. Si Stefani ada, Madam ada, sudah. Tidak disiarkan di sini karena kalau disiarkan di sini terlalu kecil. Nanti dikirim di grup-grup ya. Udah dikirim kok di grup-grup. Udah dikirim. Kami sekeluarga dan itu sudah diakuin juara. Ibu Stefani juga dengan anak-anaknya. Sis, tampilkan yang punyanya Sisto. Oh, ini ada Pak Domingus ya. Mau ditampilkan yang punya Pak Domingus tadi enggak tertampilkan. Oke, Sister. Gimana? Kostum terbaik siapa, Sis? Bentar, susah ini melihat semuanya kayaknya berpenampilan. Ini Bu Mila udah kayak orang di snow. Ini Rani tampil beda dulu, supaya juara. Ada rimnya. itu kostumnya benar-benar snowman. Itu Sinterklas dari mana itu? Iya, itu Sinterklas. Itu Ibu Mila lagi kedinginan itu, lagi di salju dia. Iya, itu dia. Ngeri kali. Ho. Jadi longgar bajunya. Itu. Nah, siapa ini? Ya, bagus-bagus semua. Kumisnya buat sendiri. Kecil saya, Madam, di sini lihatnya. Takut saya salah pilih. Ibu Mila payah itu, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Ini janggut saya ini Bu Bella ini tadi. Janggutnya panjang banget. Udah mengalahkan Pak Firman aja ndak ada janggutnya. Udah keringatan dia itu. Ya oke lah. Karena keringatannya marilah kita hargai. Jadi jatuh kepada Ibu Mila. Awas kencing-kencing, ketawa-ketawa. Itu soalnya niat banget. Ibu Mila tuh niat banget udah pakai segala macam kostum. Padahal Makassar panasnya segitu. Betul-betul. Kalau Madam sih masih dingin di sana, jadi nggak apa-apa kalau. Itu usaha. Madam, jadi saya sudah menentukan. Tidak mengkhianati hasil. Ya, kostum yang terbaik adalah Ibu Mila. Harus dihargai keringatnya. Ibu Mila di depan kipas Bu, di depan kipas. Banjir tuh banjir. Banjir keringat. Makasih ya si Stefani. Iya, sekarang pengumuman dari Pak Edward ya, Pak David ya. Iya, silakan. 3 penanya terbaik. Baik, untuk lebih memeriahkan suasana ya, jadi harus ada 3 penanya terbaik. Ya, seperti biasa, semua pertanyaan adalah baik, tetapi harus dipilih yang terbaik. Jadi kita bukan terpaksa, tapi kita akan memilih 3 orang penanya terbaik. Yang pertama adalah Bapak Alfonso Purba. Yang kedua adalah Bapak Gibson Tampu Bolon ya. Dan yang terakhir adalah Ibu Mila. Ya, sudah 3 ya, Madam ya. Haleluya.
Ini Ibu Mila mengambil seluruh jatah. Usahanya dihargai, usahanya dihargai. Ibu Mila jadi Natal dia. Nggak sia-sia berkeringat. Nggak sia-sia berkeringat ya. Stefan, walaupun tidak janjian. YouTube-nya dulu dimatikan, Kak. Iya, saya serahkan kepada Pak David. Baik, luar biasa. Terima kasih. Yang sangat menarik bagi saya, ternyata bukan pesertanya yang ikut tak bola balik, jurinya juga tak bola balik menilainya. Ini luar biasa, berarti fair. Baik, oke, terima kasih. Kita semua sudah sukacita. Kita merayakan hari Natal dari The Chosen One dan mercusuar. Untuk itu, sebelum kita masuk di acara lanjut, ada pengumuman dari Bu Ina. Shalom. Ada Pak David. Pak David YouTube-nya dimatikan. Untuk besok, The Chosen One Ministry adalah jam 4.30 adalah Ibu Pendeta Heni Benyi dan WL-nya Ibu